Selamat pagi jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Shalom. Hari ini saya akan menyampaikan firman dengan judul karakter orang pilihan Allah. Mari kita akan baca Matius pasal 1 ayat 18 sampai 21 yang berkata demikian. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus. Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka." Saudara-saudara, kita tahu pada waktu Yesus datang ke dunia, maka Bapa Surgawi telah memilih seorang pria yang bernama Yusuf untuk menjadi bapa asuh daripada Yesus. Kenapa Yusuf yang dipilih? Padahal pasti ada banyak orang yang lebih kaya, lebih pandai daripada Yusuf. Dia hanya seorang tukang kayu miskin biasa. Tetapi saya percaya Tuhan melihat karakter di dalam diri Yusuf, sehingga Bapa Surgawi mempercayakan untuk Yusuf menjadi pengasuh daripada Yesus sampai dewasa. Saya percaya sampai hari ini Tuhan juga sedang mencari orang-orang yang bisa dipakai untuk menyatakan kemuliaannya. Alkitab berkata, mata Tuhan menjelajah seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang bersungguh hati terhadap Dia. Saya melihat Yusuf ini dipakai oleh Tuhan karena dia punya sifat hamba. Hamba yang saya maksudkan adalah singkatan dari HAMBA. Yang pertama, Yusuf adalah orang yang hatinya tulus. Ayat 19 tadi berkata, karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati. Tulus hati artinya tidak bercabang lidah, tidak bercabang hati, punya integritas. Dia adalah orang yang tulus mengasihi Tuhan, bukan hanya sekedar mengejar berkat-berkatnya. Saya teringat di dalam Alkitab ada 3 sekawan Sadrah, Mesah, Abednego yang akan dimasukkan di dalam dapur api jika mereka tidak menyembah kepada patung yang didirikan Nebukadnezar. Sebaliknya mereka tetap menyembah kepada Elohim, kepada Yahweh, Allah yang disembah oleh Abraham, Ishak dan Yakub. Dan saudara-saudara, mereka kemudian berkata, "Baginda Raja, kami percaya bahwa Tuhan akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala ini. Tapi seandainya tidak, kami tetap akan percaya kepada Dia." Itu berarti bagi kita, Tuhan aku percaya Engkau bisa menyembuhkan penyakitku. Tetapi seandainya aku sakit dan tidak sembuh, aku tetap akan percaya kepadamu. Tuhan aku percaya Engkau bisa memberkati saya. Tapi seandainya tidak, saya tetap percaya kepada Tuhan. Ada banyak orang sekarang berkata, kalau Tuhan tolong saya tetap setia kepada Tuhan. Kalau Tuhan dengarkan doa saya tetap ikut Tuhan. Tapi kalau tidak, saya cari ilah yang lain. Itu adalah motivasi yang tidak tulus karena tidak sungguh cinta kepada Tuhan. Saudara, orang yang tulus itu hatinya tidak bengkok, hidupnya tidak penuh dusta. Dan saya percaya orang yang hidup benar, Tuhan yang akan mengangkat dia. Yesaya 33 ayat 15 dan 16 berkata, orang yang hidup dalam kebenaran, yang berbicara dengan jujur, yang menolak untung hasil pemerasan, yang mengebaskan tangannya supaya jangan menerima suap, yang menutup telinganya supaya jangan mendengarkan rencana penumpahan darah, yang menutup matanya supaya jangan melihat kejahatan. Dialah seperti orang yang tinggal aman di tempat apa, saudara? Tinggi. Bentengnya ialah kubu di atas bukit batu, rotinya disediakan, air minumnya terjamin. Saya percaya orang yang jujur akan dipromosikan oleh Tuhan.
Tempat kita bukan tempat rendah, tempat kita adalah tempat tinggi. Dan Tuhan akan membentengi kita. Orang berusaha menjatuhkan, tapi Tuhan protector, perlindung bagi kita. Dan Dia akan menjadi Yehova Jireh. Rotinya disediakan, air minumnya terjamin. Banyak orang takut menghadapi tahun 2023. Bahkan Presiden berkata tahun ini sulit, tahun depan gelap. Tapi saya yakin bagi orang yang beriman kepada Yesus, terang kemuliaan Tuhan akan selalu bersinar di dalam kehidupan kita. Dia akan memberkati kita. Dia akan memberikan pembedaan bagi orang yang beribadah kepada Dia. Saudara-saudara, Yusuf walaupun miskin, dia hidup jujur. Dia tidak mau menipu. Dan itu sebabnya mengapa Tuhan mengangkat dia. Saya pernah membaca kisah ada seorang pelayan restoran di Amerika Serikat yang ketika sapu-sapu dia temukan ada dompet jatuh di bawah tempat kerjanya. Rupanya ada seorang nenek yang baru saja makan. Tapi entah gimana dompetnya jatuh dan untung ada kartu nama dan alamat daripada pemiliknya. Lalu dia bilang nanti kalau saya sudah selesai kerja saya akan cari rumah itu walaupun jauh dia akan kembalikan saudara. Jadi dia naik bus, dia cari lokasi. Dia ketuk pintu, nenek itu membuka pintu, dia bilang, "Nek, kamu kehilangan dompet ya?" "Iya betul, saya kehilangan dompet. Apakah kamu menemukannya?" Rupanya nenek tidak sadar, tadi jatuh waktu sedang makan di restoran di mana saya kerja. Silakan hitung, dan begitu dihitung jumlahnya tidak ada yang kurang, 15.000 US dollar. Ini banyak sekali uang yang dibawa, kira-kira 230 juta rupiah. Ini pelayan juga bingung, ngapain si nenek bawa uang sebanyak ini ya. Nah, sebagai rasa terima kasihnya, nenek memberikan tip kepada orang ini. 5 dolar saudara-saudara, paling 75.000 rupiah. Ini buat ongkos busnya bolak-balik juga gak cukup. Tapi orang ini berkata, gak apa-apa, karena ini memang hak nenek. Tapi kemudian ibu tua itu bercerita, keesokan harinya kepada tetangganya seorang wartawan. Yang kemudian tertarik, meneliti informasi lebih jauh dan menuliskan dalam korannya. Inilah orang yang paling jujur di Amerika Serikat. Ditulis namanya, pekerjaannya, alamatnya dan sebagainya. Dalam minggu-minggu berikutnya banyak orang kemudian pergi mengunjungi ke restoran tersebut. Dan mereka makan di sana, cocok makanannya cukup enak. Dan mereka memberikan tip kepada pegawai yang jujur ini. Tipnya bukan kecil, bisa ratusan dolar saudara-saudara. Sampai akhirnya dalam beberapa minggu saja orang ini mendapatkan berkat ribuan dolar. Saya percaya orang yang jujur pahalanya dari Tuhan. Berkatnya dari Tuhan. Karena itu mari kita menjadi orang yang hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Amin. Alkitab berkata siapa yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Orang yang bersih hatinya dan bersih tangannya dan murni hatinya. Itu bicara soal integritas, kejujuran. Yang kedua, Yusuf selain tulus punya sifat hamba, abaikan dendam. Ayat 19b dikatakan, karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Saudara, Yusuf ketika bertunangan ternyata menemukan istrinya hamil. Dan pasti dia pikir, wah ini dia sudah selingkuh dengan pria yang lain. Dia bisa marah, dendam, jengkel, dan kemudian mengadukan ke mahkamah agama Yahudi yang akan menghukum mati dengan dirajam batu. Tetapi saudara, Yusuf tidak berdendam. Dia menyerahkan seluruh masalahnya kepada Tuhan. Dia memilih untuk mengampuni tunangannya ini. Tahukah saudara dalam kehidupan ini ada 3 konsep hidup yang berbeda. Pertama, konsep hidup iblis. Balas yang jahat dengan jahat, tapi balas yang baik juga dengan yang jahat. Jadi kalau ada orang baik kepada saudara, menolong saudara, saudara malah jahatin dia, setan itu namanya. Tetapi yang kedua adalah konsep hidup manusia. Balas yang baik dengan baik, tapi balas yang jahat dengan yang jahat. Kamu kok sama dia jahat, dia juga jahatin saya. Kok sama dia kamu baik, berteman, dia juga baik sama saya. Itu manusia.
Tapi konsep hidup ketiga ini yang paling baik. Konsep hidup Allah. Jangan kamu kalah terhadap kejahatan, tapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Jadi kalau orang menabur yang jahat kepada kita, ingat dia yang menabur, dia pasti akan menuai. Tapi kalau kita terpancing membalas yang jahat dengan jahat, maka kita juga akan menuai kejahatan. Karenanya mari kita selalu menjaga hati untuk belajar menabur kebaikan. Saudara, saya pernah ke Jerman dan melihat ada tembok Berlin. Dulu tembok Berlin ini memisahkan antara Jerman Timur dan Jerman Barat. Sekarang hanya tinggal reruntuhannya, hanya untuk tempat orang berwisata, foto-foto di sana. Nah, tetapi pada masa tembok itu masih ada, maka biasanya orang-orang dari Jerman Timur itu suka melempari ke arah Jerman Barat sampah, kotoran, hal-hal yang buruk lah. Nah, orang Jerman Barat juga terpancing marah, tapi ada seorang berkata, jangan balas yang jelek dengan yang jelek. Mereka memberi apa yang mereka punya, yaitu sampah. Buktikan kita bisa memberi yang lebih baik apa yang kita punya, yaitu makanan, selimut, pakaian, dan semuanya. Jadi kalau mereka lempari sampah, dibalas dengan lempar roti. Mereka lempar lagi sampah, dibalas dengan lempar pakaian. Lama-lama saudara mereka sadar bahwa yang busuk itu adalah mereka yang melempari dengan sampah. Sampai akhirnya runtuhlah tembok Berlin dan lebih banyak Jerman Barat yang sekarang menguasai perekonomian dan hal-hal yang lain yang ada di negara Jerman. Saya melihat bahwa kejahatan kalau dibalas dengan kejahatan hanya membuahkan kejahatan yang lebih besar. Tapi kejahatan dibalas dengan kebaikan, justru kita akan melihat Tuhan akan dipermuliakan. Yang ketiga, saya melihat bahwa Yusuf ini adalah orang yang punya hati hamba. H, hatinya tulus. A, abaikan dendam. M, membangun komunikasi dengan Allah. Ayat 20 berkata, tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Firman Tuhan bisa datang dalam kehidupan kita lewat malaikat, lewat mimpi, lewat khotbah yang disampaikan oleh hamba Tuhan. Tetapi yang jelas ini adalah tuntunan Tuhan ketika hati kita terbuka terhadap komunikasi yang berasal dari Allah untuk kita bisa membuat keputusan yang tepat di dalam kehidupan. Saudara, tiap hari kita harus membuat keputusan. Jangan sampai kita membuat keputusan yang salah. Karena itu Tuhan mau agar kita membuat keputusan yang tepat, yang berkenan kepada Tuhan. Bagaimana caranya? Hiduplah dalam firman, hiduplah di dalam doa. Saya percaya bahwa doa adalah pintu gerbang perkara rohani. Sehingga kita harus mengasah kepekaan kita untuk hidup di dalam hadiratnya. Suka menyembah dia dari waktu ke waktu. Saudara, salah satu hal yang sulit untuk saya lakukan dan saya perlu intervensi Tuhan adalah ketika saya beberapa bulan menjadi ketua sinode GBI, COVID melanda dunia. Sehingga semua program kan gak bisa jalan, saudara. Nah, kita mengadakan rapat dengan ketua-ketua badan pengurus daerah dan badan pengurus luar negeri. Dan seorang bertanya, Pak, ini program kita gak ada yang jalan ini karena COVID, gereja aja tutup. Apa yang harus kita lakukan? Nah, pertanyaan ini sangat penting. Karena jawaban saya akan menentukan arah daripada GBI. Dan pada situasi itu saya berdoa kepada Tuhan. Walaupun saya tetap membuka mata, saya tetap berdialog, tapi hati terangkat kepada Tuhan. Tuhan, beritahu kepada saya apa yang kami harus lakukan. Dan Tuhan memberikan ayat di dalam pemikiran saya. Beri mereka makan. Itu ayat ketika 5.000 orang mendengar khotbah Yesus dan mereka tidak punya roti dan ikan. Tuhan bilang, beri mereka makan. Sehingga saya bilang, program kita sekarang cuma satu, menolong orang lain.
Semua program harus diganti dengan ini, menolong orang lain. Jadi kita ambil keuangan dari sinode yang tidak terlalu besar, apalagi pada masa pandemi itu drop banyak saudara-saudara, tapi kami bagikan ke seluruh Indonesia untuk menjadi trigger pemantik supaya orang-orang di berbagai daerah melakukan bakti sosial, menyemprot disinfektan ke lingkungannya, memberi alat pelindung diri APD ke rumah sakit, ke puskesmas dan sebagainya. Dan kemudian kita memberikan sembako kepada masyarakat yang ada di sekitar. Hal ini kemudian diikuti oleh orang-orang yang lain, sehingga apa yang kita lakukan diliput oleh sosial media, oleh televisi daerah dan sebagainya. Dan kita bisa menjadi berkat pada masa sulit. Kemudian saya bilang, ini kan banyak pendeta yang gerejanya tutup selama pandemi. Tolong kasih data kepada saya berapa orang gembala yang tinggal di desa-desa, di pegunungan, yang gak bisa makan. Dikumpulkan data dari seluruh Indonesia 1.600 saudara. Waduh banyak sekali. Dan GBI itu kan gereja lokal, gereja otonom. Keuangannya tidak semua terkumpul di pusat, tapi ada di gereja-gereja lokal. Tapi saya pikir kita harus kasih makan. Bagaimana caranya? Saya mulai berhitung, kalau 1.600 kali 1 juta berarti 1,6 miliar setiap bulan. Kalau setengahnya 500 ribu saja berarti 800 juta. Dari mana uang sebanyak itu? Saya coba hubungi telepon 1-2 orang tukar pikiran yang biasanya mereka suka support pekerjaan Tuhan, hamba-hamba Tuhan. Mereka bilang, aduh Pak kita juga lagi susah, semuanya pada tutup. Ya memang gak enak juga saudara sekalian dalam situasi semacam itu. Tapi saya terbeban untuk hamba-hamba Tuhan ini. Gimana caranya? Tuhan memberikan hikmat. Melalui 1-2 orang kemudian kita mengadakan acara di YouTube. Yaitu Victory Through Praise and Worship. Kemenangan melalui pujian penyembahan. Jadi kita minta beberapa penyanyi-penyanyi lagu rohani, lebih dari 30 orang yang merespon, untuk nyanyi di rumahnya masing-masing, tapi kemudian videonya dikirimkan, lalu dirangkaikan dengan pembawa acara, ada Boy William, ada yang lain saudara, dan kemudian sementara mereka sedang menyanyi, menyembah Tuhan, mereka bisa mengisi QR code untuk memberikan donasi. Saudara-saudara, dan saya bilang ini gratis semuanya ya, nggak ada yang dibayar ya. Biasanya ngundang penyanyi itu mahal bayarannya, sekarang gratis semuanya. Mereka bilang setuju, ini buat apa? Ini buat pendeta-pendeta di desa-desa yang susah makan, saya bilang. Wah, dan mereka mulai memberikan talentanya untuk Tuhan. Saudara-saudara, sehingga akhirnya terkumpul kira-kira 2,2 miliar. Di dalam acara tersebut, dan itu kemudian kita bisa bagikan kepada hamba-hamba Tuhan, dan kemudian Tuhan mulai tambahkan sampai bukan cuma sebulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan, 6 bulan kita melakukan itu. Dan bagaimana kita bisa mengalami hal semacam itu? Petunjuk Tuhan yang Dia beritahu kepada kita. Saya mau bilang Tuhan jarang bicara audible di telinga kita. Tapi Dia memberikan impresi yang kuat di dalam hati kita. Nah, kalau kita suka hidup dalam doa, pujian, penyembahan, baca firman dengan tekun, itu Tuhan seringkali bicara kepada kita, saudara. Harus dibedakan tentu antara suara setan, suara Tuhan, dan suara diri. Tetapi kalau kita taat kepada Tuhan, Tuhan yang pernah menuntun Yusuf adalah Tuhan yang akan menuntun saudara pada masa-masa sulit. Sehingga ada jalan keluar dan kita melihat kemenangan yang Tuhan berikan bagi setiap orang yang percaya. Siapa yang rindu mendengar suara Tuhan? Boleh angkat tanganmu? Kalau saudara rindu mendengar suara Tuhan, tiap hari asah kepekaan lewat doa, firman, dan penyembahan. Yang keempat, Yusuf adalah orang yang punya hati hamba. H-A-M-B-A. B adalah bertindak karena taat. Ayat 24, sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya.
Yusuf ingin menceraikan Maria, tapi ketika Tuhan berbicara, rencananya dia batalkan, rencana Tuhan dia terima. Saya percaya ketaatan mengandung berkat, ketidaktaatan mengundang kutuk di dalam kehidupan kita. Abraham pernah disuruh oleh Allah meninggalkan Ur Kasdim ke tanah Kanaan. Dan dia taat, walaupun dia tidak tahu tanahnya di sebelah mana. Sebab bagi dia yang penting bukan kemana dia pergi, tapi dengan siapa dia pergi. Dan kalau dia melangkah bersama dengan Tuhan, dia yakin ada penyertaannya senantiasa. Tuhan pernah berkata, persembahkan anakmu Ishak. Dan kemudian dia melakukannya, saudara sekalian. Sampai Tuhan berkata bahwa engkau lebih mengasihi aku daripada anaknya. Dan akhirnya Tuhan memberikan pengganti Ishak, yaitu anak domba yang tersangkut di semak belukar. Dan ini merupakan gambaran dari Yesus Kristus, anak domba Allah yang rela menggantikan dosa manusia. Bangsa Israel mestinya kalau jalan, saudara, cukup 40 hari dari Mesir sampai ke Kanaan. Tapi karena mereka tidak taat, mereka berputar-putar 40 tahun bahkan mati semuanya di padang gurun. Saya percaya taat mengandung berkat, ketidaktaatan mengundang kutuk di dalam kehidupan kita. Saudara pernah dengar orang-orang Arab biasanya punya peternakan kuda unggul. Dan sebelum mereka dijual, mereka dites. Dilapari 3 hari. Dan setelah hari ketiga baru pintu gerbang kandang mereka dibuka. Dan kemudian terdengar peluit tut 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 tut. Pendek-pendek bertalu-talu. Itu artinya silakan keluar karena beberapa ratus meter di depan mereka ada padang rumput hijau dan mereka bisa makan. Tetapi ketika mereka mulai lari dan mungkin 100 meter lah atau 50 meter sebelum sampai di tempat itu. Tiba-tiba penjaganya meniup peluit panjang. Tut, tut. Dan itu artinya semua mesti balik. Saudara, beberapa kuda mengerem kakinya walaupun lapar sekali. Dia balik kembali. Tapi yang lain kagak mau balik. Aduh, ini udah makanan di depan mata disuruh balik. Nggak mau balik mereka, makan dulu baru kemudian pulang, langsung dipisahkan. Kuda yang taat walaupun lapar, mereka tetap balik. Disendirikan, itu menjadi kuda kualitas nomor 1. Tapi kuda yang tidak taat menjadi kuda kualitas nomor 2. Saudara, apa yang Tuhan tuntut daripada kita? Ketaatan. 1 ons ketaatan lebih penting dari 1000 ton pengetahuan akan firman, tanpa kemauan untuk mempraktekannya. Mari kita menjadi orang yang taat kepada perintah Tuhan. Saya ingat sekian tahun yang lalu ada seorang penginjil dari Tiongkok datang ke Jakarta. Dan ada seorang anak Tuhan di Jakarta bilang, wah kami dengar ya orang Kristen di China itu banyak sekali jumlahnya. Mungkin sampai 80 juta. Walaupun tekanan luar biasa di sana. Apa resepnya? Dia bilang, oh itu karena kami orang Kristen di China suka baca Alkitab. Indonesia juga orang Kristennya rajin kok baca Alkitab. Lain katanya, coba saya tanya, kalau orang Indonesia baca Alkitab gimana? Ya biasa dari kiri ke kanan. Percayalah kepada Tuhan, kepalanya goyang-goyang. Orang India, orang Arab juga sama saudara sekalian. Ya, kalau ada firman percayalah kepada Tuhan, mereka akan bacanya dari kanan ke kiri, goyang-goyang juga. Kalau kami lain, kalau ada tulisan percayalah kepada Tuhan, orang bahasa Mandarin kan dari atas ke bawah saudara. Percayalah kepada Tuhan, ya Tuhan, taat begitu saudara. Maksudnya kita tidak harus mengubah Alkitab kita, tapi sikap hati kita yang perlu berubah. Kalau Alkitab hari ini, kalau firman berkata ampuni musuhmu, katakan, ya Tuhan, aku mau belajar taat. Berhenti berbuat dosa. Ya Tuhan, aku mau taat. Jangan menjauhkan diri dari pertemuan ibadah, tapi lebih rajin beribadah kepada Tuhan. Ya Tuhan, aku mau taat. Layani Tuhan. Ya Tuhan, aku mau taat. Ketaatan mengandung berkat,
ketidaktaatan mengundang kutuk di dalam kehidupan kita. Saya percaya Tuhan akan memakai orang-orang yang taat kepada firman-Nya. Dan yang kelima, yang terakhir saudara, HAMBA. A yang terakhir adalah ada penguasaan diri. Ayat 20 berkata, tetapi ketika Yusuf mempertimbangkan maksud itu. Dari sini kita lihat Yusuf itu adalah orang yang tidak terburu nafsu, tidak ceroboh, tidak emosional, tapi menguasai diri, punya self control. Bahkan di ayat 25 dia dikatakan, ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki dan Yusuf menamakan dia Yesus. Saudara, Yusuf sudah menikah dengan Maria, berhak untuk malam pertama. Tapi dia punya self control yang luar biasa. Dia tahan nafsu. Sehingga dia tidak bersetubuh dengan Maria sampai Maria melahirkan Yesus. Betapa bedanya dengan anak-anak pada masa kini. Belum nikah pun sudah kawin, saudara sekalian. Yusuf sudah nikah tapi enggak melakukan hubungan suami istri. Karena dia tahu ada rencana Tuhan yang lebih besar yang harus tergenapi melalui kehidupan mereka. Betapa kita harus menjadi orang yang menjaga diri kita. Saya ingat Simpson, seorang yang diurapi oleh Tuhan. Tetapi karena dia tidak tahan nafsu, dia jatuh karena godaan daripada Delila. Saya percaya bahwa orang yang tidak punya penguasaan diri, seperti orang yang membawa bom peledak dalam dirinya, yang sewaktu-waktu bisa menghabiskan dirinya dan orang di sekitarnya. Amsal 25 ayat 28 berkata, orang yang tidak dapat mengendalikan diri adalah seperti kota yang roboh temboknya. Kalau kota roboh temboknya, tidak ada perlindungan lagi. Musuh bisa masuk dari berbagai arah yang ada dan akan menjatuhkan kita. Betapa penting kita punya penguasaan diri. Saudara, nafsu macam-macam, tapi kita harus kendalikan. Nafsu makan wajar, tapi rakus jangan. Ya. Udah tahu kita darah tinggi, kencing manis, makan yang manis-manis terus, sate babi, cuci mulut duren. Kalau cucu bilang, aduh Nek, hati-hati nanti darah tinggi. Tenang cu, darah Yesus lebih tinggi. Ini mencobai Tuhan, saudara-saudara. Tuhan mau agar kita menjadi orang yang menguasai nafsu. Nafsu makan, nafsu marah, nafsu belanja, nafsu birahi. Ada Yusuf lain dalam perjanjian lama. Digoda oleh tante Potifar. Tapi apa yang dia lakukan? Dia lari keluar. Banyak orang sekarang kalau digoda, cepat-cepat lari ke dalam. Atau lari di tempat. Ya jatuh dia saudara. Kalau engkau tahu engkau lemah di satu bidang, jangan terus dekat-dekat. Langkah yang paling baik, langkah 1000, lari sehingga kita tidak jatuh karena kita ada self control, penguasaan diri yang adalah buah roh yang ke-9. Jadi kalau pada waktu kedatangan yang pertama, Bapa melihat siapa yang cocok untuk mengantarkan Yesus untuk dikenal oleh dunia dan dia memilih Yusuf sebagai bapa asuh. Saya percaya menjelang kedatangannya yang kedua kali, Tuhan juga sedang memilih orang-orang yang bisa dipakainya untuk menghantarkan Injil Kristus, pribadi Yesus kepada orang di sekitar. Dan dia akan memakai orang yang memiliki sifat hamba seperti Yusuf. Apa yang dimaksudkan hamba? Yang pertama, hatinya tulus. Kedua, abaikan dendam. Yang ketiga, membangun komunikasi dengan Allah. Yang keempat, bertindak dengan taat. Dan yang kelima, ada penguasaan diri. Ini doa saya supaya pada waktu kita menyambut Natal, kita menyambut dengan hati yang bersih. Bersihkan hatiku supaya tulus di hadapan Tuhan. Aku mau buang segala dendam, kepahitan dalam hatiku.
bangun komunikasi, relasi yang baik dengan Tuhan. Bertindak dengan taat kepada apapun yang Dia perintahkan kepada kita. Dan biarlah kita punya penguasaan diri. Karena dengan demikian kita akan menjadi orang yang berkenan kepada Allah. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin. Mari kita bangkit berdiri, kita akan berdoa.